Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang ditulis langsung oleh seorang pria yang berasal dari Jakarta Selatan. Kisah ini menceritakan tentang seorang pria yang sedang diteror oleh arwah dari cucu pemilik kontrakan. Dan jika kalian ingin tahu ceritanya lebih lanjut, dengarkan cerita ini. Riyadi merupakan seorang anak yang baru saja pindah dari kampungnya ke sebuah kontrakan yang berada di Jakarta Selatan. Alasan ia pindah ke Jakarta karena ia sudah diterima bekerja di sebuah perusahaan asuransi yang berada sama dengan kota tersebut. Kampungnya berada di daerah Cilegon. Dan kini ia harus menafkahi keluarganya sebab ayahnya yang sudah tidak bekerja lantaran karena penyakit yang dideritanya. Kemudian ibunya hanya menjadi seorang ibu rumah tangga. Riyadi memiliki adik pria yang baru saja duduk di bangku SMA. Melihat kondisi keluarganya yang tidak berkecukupan membuat ia harus berani bekerja keluar daerahnya agar bisa menghidupi keluarganya. Dan sebelumnya, Riyadi menemukan kontrakan tersebut di media sosial. Ia sangat tertarik sebab harga kontrakan tersebut sangatlah murah, hanya 800.000 per bulan. Dengan fasilitas 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, begitu juga dengan 1 dapur. Ruangannya juga terlihat bagus dan minimalis, namun agak sempit. Begitu juga tidak ditanggung listrik apalagi air. Singkat cerita, saat Riyadi sudah berada di daerah Jakarta Selatan, tepat saat itu ia baru saja memindahkan barang-barangnya dari mobil angkutan menuju kontrakan bersama sepupunya yang bernama Rahmat. Mereka tidak hanya berdua. Riyadi juga didampingi oleh seorang bapak tua yang bisa disebut namanya dengan Pak Jamal. Ia merupakan seorang pemilik kontrakan itu. Namun Pak Jamal tidak sendiri. Ia sering mengajak cucunya untuk pergi ke beberapa kontrakan yang bersebelahan dengan kontrakan yang ditempati oleh Riyadi. Sebab semua kontrakan itu bersebelahan. Cucu Pak Jamal bernama Yadid. Karena keseringan mengobrol saat bertemu dengan Pak Jamal, kini Riyadi sudah akrab dengan Pak Jamal maupun cucunya itu, yang usianya masih terbilang 2 tahun. Bentuk rumah kontrakannya sangat bagus dan tertata, hanya berisikan sebuah halaman di depannya. Pada awal tinggal di kontrakan tersebut, suasana sangat hening, karena hanya Riyadi saja yang baru pertama mengontrak di rumah itu. Mengingat, kontrakan itu baru saja selesai dibuat. Ketika saat pertama istirahat di kontrakan tersebut, tepat pada malam subuh, Riyadi mendengar ada suara pijakan kaki. Suara itu hampir sering ia dengar, dan juga suara anak-anak kecil yang seperti tertawa dan bermain di depan rumah kontrakannya. Tetapi Riyadi menganggap kemungkinan itu hanya anak tetangga yang berada di belakang rumah kontrakan Riyadi. Sudah hampir 4 bulan Riyadi tinggal di kontrakan itu. Namun belum ada satupun orang yang mengontrak di samping rumah Riyadi yang juga merupakan kontrak milik Pak Jamal. Saat pagi hari terlihat ada pedagang sayur keliling melewati kontrakan Riyadi menggunakan sepeda motornya. Karena pada saat itu Riyadi izin libur, jadi ia memanggil pedagang keliling tersebut sebab ia akan mau masak dan sudah bosan untuk membeli makanan terus. Lalu pedagang itu pun dipanggil oleh Riyadi. Sembari tersenyum, pedagang itu pun menghampiri Riyadi di kontrakannya. Terlihat tampang pedagang itu yang masih muda dengan penuh senyuman melayani Riyadi. Sembari ia berbincang-bincang dengannya. "Masnya kemana aja? Tak kira gak ada orang yang kontrak di rumah ini?" tanya pedagang sayur tersebut. Lalu Riyadi pun menjawab sembari memilih bahan-bahan masakan. "Saya kerja, Mas. Ini saja saya baru mengambil libur karena nanti ada kondangan di acara saudara," sahut Riyadi. Kemudian dagang sayur itu pun bertanya kembali, "Oh, begitu, Mas. Ini deretan kontrakan sebelah masih sepi aja ya, Mas? Perasaan sudah mau 4 bulan, padahal desain rumahnya sangat bagus," ujar pedagang sayur itu. Sembari tersenyum, Riyadi pun kembali menjawab, "Ah, nggak tahu dah, Mas. Saya juga hampir 4 bulan di sini, tapi belum ada tetangga."
Namun pemilik kontrakan juga sering kesini saat sore, ngecek-ngecek rumah sebelah, jawab Riyadi. Raut wajah pedagang itu tiba-tiba berubah, seperti ingin mengutarakan sesuatu kepada Riyadi. Namun ia cemas dan takut. Bila dia memberitahu Riyadi, nanti Riyadi takutnya ingin pindah dari kontrakan itu. Lalu pedagang itu pun menjawab, "Oh, Pak Jamal ya mas," ujar pedagang itu. Dan terlihat pedagang itu tidak ingin melanjutkan isi pembicaraannya itu, lalu mengubah topik pembicaraannya ke dagangan. Namun Riyadi malah bertanya kembali, "Emang ada apa bang dengan Pak Jamal?" tanya Riyadi kembali. Pedagang itu pun mengatakan bahwa tidak ada apa-apa, agar Riyadi nantinya tidak cemas. Kemudian dagang sayur itu pun hendak akan pergi dan meminta Riyadi untuk menguatkan mentalnya, kemudian tetap berdoa ke hadapan Yang Maha Kuasa. Namun Riyadi yang diberitahu oleh pedagang itu hanya tersenyum. Dan selama ini ia juga tidak pernah merasakan maupun mengalami kejadian yang seram di kontrakan itu. Ia hanya pernah mendengar suara anak kecil yang sering terdengar di depan kontrakannya itu. Dan singkat cerita, seusai Riyadi memilih apa yang ia beli, tidak lupa ia membayarnya. Kemudian pedagang itu pun hendak pamit. "Oke mas, makasih ya, saya tinggal dulu. Suatu saat masnya bakal saya kasih tahu sesuatu," ujar pedagang itu. Sembari ia memutar kendaraan motornya, lalu pergi untuk berjualan di tempat lain. Riyadi yang diberi pernyataan seperti itu dibuat bingung, dan ia juga tidak tahu bahwa apa yang sebenarnya disembunyikan oleh pedagang sayur itu. Kemudian singkat cerita, saat Riyadi sudah sampai di rumah dari kondangan, ketika ia sedang menjongkrakkan sepeda motornya, tiba-tiba ia mendengar suara tangisan dari luar rumah. Suara itu terdengar seperti anak kecil yang merintih kesakitan. Ia tampak bingung, dari mana asal suara itu? Karena beberapa kendaraan yang berlalu lalang di jalan itu sudah mulai sedikit. Saat Riyadi mencoba mengabaikan suara itu dan masuk ke dalam rumah, tidak sengaja Riyadi melihat ada anak kecil yang rupanya seperti Yadid berada tepat di samping rumah kontrakannya itu. Riyadi sontak kaget. Mengapa Yadid berada sendiri di depan rumah kontrakannya? Riyadi pun sempat berpikir, kemungkinan bila ada Yadid sekitar kontrakan, tentu Pak Jamal pasti ada di sekitaran rumah itu. Tetapi anehnya, beberapa rumah kontrakan yang berada di sebelah kontrakan Riyadi sangat sepi dan juga tidak ada terdengar suara dari Pak Jamal yang biasanya sering datang untuk mengecek fasilitas beberapa rumah tersebut. Kemudian Riyadi pun bertanya, "Dit, kenapa sendiri? Kakekmu mana?" tanya Riyadi sembari ia menatap wajah anak kecil itu. Namun bocah yang disebut Yadid itu hanya tersenyum saja, dan ia langsung meminta Riyadi untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Dan ia juga tidak menjawab bahwa mengapa ia sendiri berada di kontrakan Riyadi. Digoda oleh perasaan penasaran dan kasihan, dengan sempatnya ia menelpon pemilik kontrakan itu, yaitu Pak Jamal. Sebab mengapa Yadid ditinggal sendiri di depan rumahnya. Tetapi saat ia melakukan panggilan, suara telepon itu sedang dialihkan. Beberapa kali Riyadi mencoba menelpon Pak Jamal, namun hasilnya sama. Panggilannya tetap dialihkan. Karena pada saat itu sudah tengah malam hari. Mau tidak mau, Riyadi pun harus mengantarkannya. Rasa bimbang dan bingung terus menghantui pikirannya, sebab hal yang ia alami tidak masuk akal. Mengapa seorang Yadid yang masih terbilang umurnya di bawah 6 tahun dilantarkan dan sendiri berada di rumah kontrakan Riyadi? Sepeda motor yang hendak ia masuki ke dalam rumah mulai dinyalakan kembali oleh Riyadi dan meminta Yadid untuk naik. Kemudian Riyadi pun mengantarkan Yadid untuk pulang. Karena sedikit tahu rumah Yadid, jadi Riyadi pun tidak khawatir dan segera mengajak anak itu pulang ke rumahnya. Saat dalam perjalanan, Riyadi pun bertanya kembali kepada Yadid mengapa ia sendiri berada di depan rumah kontrakannya itu, yang biasanya sering datang untuk mengecek fasilitas beberapa rumah tersebut. Kemudian Riyadi pun bertanya, "Dit, kenapa sendiri? Kakekmu mana?" tanya Riyadi sembari ia menatap wajah anak kecil itu. Namun bocah yang disebut Yadid itu hanya tersenyum saja, dan ia langsung meminta Riyadi untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Dan ia juga tidak menjawab bahwa mengapa ia sendiri berada di kontrakan Riyadi. Digoda oleh perasaan penasaran dan kasihan,
Dengan sempatnya, ia menelpon pemilik kontrakan itu, yaitu Pak Jamal. Sebab mengapa Yadid ditinggal sendiri di depan rumahnya. Tetapi saat ia melakukan panggilan, suara telepon itu sedang dialihkan. Beberapa kali Riyadi mencoba menelpon Pak Jamal, namun hasilnya sama. Panggilannya tetap dialihkan. Karena pada saat itu sudah tengah malam hari. Mau tidak mau, Riyadi pun harus mengantarkannya. Rasa bimbang dan bingung terus menghantui pikirannya, sebab hal yang ia alami tidak masuk akal. Mengapa seorang Yadid yang masih terbilang umurnya di bawah 6 tahun dilantarkan dan sendiri berada di rumah kontrakan Riyadi? Sepeda motor yang hendak ia masuki ke dalam rumah mulai dinyalakan kembali oleh Riyadi dan meminta Yadid untuk naik. Kemudian Riyadi pun mengantarkan Yadid untuk pulang. Karena sedikit tahu rumah Yadid, jadi Riyadi pun tidak khawatir dan segera mengajak anak itu pulang ke rumahnya. Saat dalam perjalanan, Riyadi bertanya kepada Yadid, mengapa ia sendiri berada di depan rumah kontrakannya itu. Riyadi pun bertanya kembali kepada Yadid, mengapa ia sendiri berada di depan rumah kontrakannya itu, sebab hal itu masih mengganjal di pikiran Riyadi. Namun Yadid hanya diam saja dan tidak menjawab. Dia hanya meminta Riyadi untuk segera menuju ke rumahnya. Namun saat memasuki jalan yang akan menuju rumah Pak Jamal, Riyadi kaget. Mengapa suasana jalanan tidak seperti sebelumnya pada saat ia pernah melewati jalanan tersebut. Memang waktu saat itu tengah malam, namun mengapa beberapa rumah dan juga beberapa warung tidak terlihat. Begitu juga hawa yang dirasakan oleh Riyadi sangatlah panas. Tetapi secara tiba-tiba Yadid meminta Riyadi untuk berhenti di sebelah kiri. Lalu Riyadi pun sempat mengingat bahwa rumah yang berada di saat itu bukanlah seperti rumah Pak Jamal sebelumnya. Bangunan di rumah itu terlihat sangat besar dan temboknya juga terlihat sangat gelap karena tiada penerangan lampu pada saat itu. Kemudian ketika tatapan Riyadi masih tertuju dengan rupa bangunan itu, bocah yang disebut Yadid tersebut mulai turun dan tersenyum. Ia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Riyadi. Riyadi sempat menghentikan anak itu dan bertanya, apakah benar ini rumahnya? Dan mengapa bangunannya berbeda dari rumah sebelumnya? Tanya Riyadi pada saat itu. Tetapi bocah itu hanya diam dan berjalan menuju rumah. Riyadi yang kebingungan langsung turun dan menemui bocah itu, karena ia takut bahwa Yadid sedang mengalami hal buruk. Dipenuhi rasa khawatir, Riyadi pun dengan keras memanggil Yadid. Tetapi bocah itu sudah masuk ke dalam rumah. Riyadi pun menyusulnya dan masuk ke rumahnya karena Riyadi ini orangnya sangat penasaran. Sampai di dalam terlihat sangatlah gelap dan tidak ada siapa-siapa. Bocah yang disebut Yadid itu juga tidak ada di sana. Karena saking paniknya, kemudian Riyadi pun hendak ingin segera pulang, hingga ia memutarbalikkan sepeda motornya. Saat ia ingin cabut dari tempat itu, ia dikagetkan dengan pelang besar yang bertuliskan kremasi. Jadi Riyadi pun tampak ketakutan bahwa ia pada saat itu telah dibawa oleh bocah tersebut ke dalam tempat kremasi. Riyadi juga menyimpulkan bahwa itu bukanlah Yadid, melainkan makhluk halus yang menyerupai Yadid. Lalu Riyadi pun langsung memutar gas motornya, hingga laju motornya itu sangat cepat. Tetapi ia sangat kebingungan bahwa di mana jalan keluar, karena pintu yang di atasnya bertuliskan pelang kremasi itu tertutup. Riyadi pun sontak panik, dan ia pun menangis, seakan-akan ia sangat takut dan histeris. Tetapi bodohnya ia sempat berteriak dan meminta tolong, mengingat tempat tersebut sangatlah sepi dan siapa yang akan menjawab teriakan itu. Saat beberapa kali Riyadi putar balik motornya, ia dengan tidak sengaja melihat ada sebuah celah lubang dari tembok yang rapuh yang sekiranya hampir 1,5 meter. Lubang itu berada di pojok tempat kremasi, hingga Riyadi memaksakan masuk ke lubang itu, serta ia mencoba menerobos menggunakan sepeda motornya yang ternyata cukup untuk memasuki lubang itu. Namun spion motor kanan kiri Riyadi rusak akibat terbentur dengan tembok tersebut. Dan pada akhirnya ia bisa keluar dari tempat itu. Lalu tanpa banyak basa-basi, Riyadi pun langsung mencari jalan keluar untuk pulang. Singkat cerita, pada akhirnya Riyadi pun sudah sampai di rumah kontrakan pada jam 2 pagi. Riyadi berniat untuk menemui pedagang sayur yang pernah berjualan di jalanan kontrakannya pada besok hari. Badan Riyadi seketika panas pada saat itu, dan juga nafasnya tersengal-sengal.
sebab kejadian yang dialami ia tadi. Ia pun susah untuk tidur karena masih teringat akan kejadian yang dialami tadi. Singkat cerita, dengan kondisi yang agak kurang baik akibat susah tidur, Riyadi pun dengan cepat ingin mencari tahu rumah pedagang sayur itu. Riyadi ingin tahu mengenai seluk-beluk tentang isi kontrakan Pak Jamal. Saking penasarannya, Riyadi pun lupa mandi dan langsung pergi seusai ia bangun tidur. Saat kesana kemari mencari rumah pedagang sayur itu, tidak sengaja Riyadi berpapasan dengannya di Jalan Blok M yang berada di Jakarta. Saat itu pedagang sayur tersebut sedang melayani para ibu-ibu yang membeli sayur dagangannya. Riyadi pun diam sejenak dan menunggu pedagang sayur itu selesai melayani para pembeli. Dan pada saat itulah, dengan rasa tergesa-gesa, Riyadi langsung bertanya kepadanya mengenai rumah kontrakan itu. Dagang sayur itu pun mengatakan bahwa Yadid memiliki saudara kembar yang bernama Yudit. Namun anehnya sejak 5 tahun yang lalu, Yudit ditemukan sudah tidak bernyawa dengan mulut yang berbusa, seperti orang keracunan, di lahan kontrakan yang sebelumnya merupakan tanah kosong yang ditempati Riyadi. Karena bocah itu sudah menjadi anak yatim piatu sejak lahir, maka kakeknya yang duda itu melakukan prosesi kremasi yang tidak jauh di tempat tinggalnya. Sebelumnya pedagang sayur itu pernah meminta Riyadi untuk menguatkan mentalnya karena tinggal di kontrakan tersebut. Sebab sebelumnya saat melakukan pembangunan kontrakan itu, para buruh yang bekerja kerap kali melihat anak kecil yang rupanya hampir mirip dengan cucu Pak Jamal selaku pemilik kontrakan. Mereka mengatakan sering diganggu dan nyaris dibuat celaka. Pada akhirnya, satu persatu dari mereka resign bekerja untuk menggarap bangunan kontrakan itu. Dan ada pula buruh bangunan tersebut yang masih kritis hingga sekarang akibat ulah dari arwah saudara Yadid karena masih bergentayangan di daerah tersebut. Mendengarkan pernyataan itu, raut wajah Riyadi tampak berbeda dan ia merasa terbebani oleh perkataan dan informasi yang diberikan oleh pedagang sayur itu. Karena takut diganggu kemudian hari, Riyadi memutuskan ingin segera cabut dari kontrakan itu dan cerita pun selesai. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu cerita pada video kali ini. Dan jika kalian suka dengan video-video di channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.